lagi nih di Ketemu nih. Bareng kita. Disclaimer nih kalau ada suara-suara yang tidak berkenan karena kita tidak take pada jam-jam biasanya. Tapi semoga aja diperlancar sampai akhir video ya, amin. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita yang akan kita bahas, yaitu tentang film Squid Game. Karena ini lagi hits banget ya. Jadi kita mau ngebahas, bener nggak sih kalau Squid Game ini terinspirasi dari kisah nyata? Nah, Gitu. Masih menjadi konspirasi dan buah bibir di mana-mana ya. karena rupanya di Korea sana ada tuh cerita yang mirip banget sama kejadian yang ada di film Squid Game. Bener-bener nggak kebayang ya kalau misalkan beneran ada tuh adegan atau situasi seperti di Squid Game. Seoul. Dari tahun 1976 hingga 1987, para diktator Korea Selatan harus menyingkirkan sekitar 38.000 orang dari jalanan, mengurung mereka di sebuah pusat kesejahteraan yang disebut Brothers Home. Pada awalnya, program pemerintah di Brothers Home dinilai cukup baik, karena para tunawisma yang ada di sana diberikan fasilitas yang baik, seperti halnya pakaian, makan, tempat untuk beristirahat yang layak. Dan mereka juga diberikan pelajaran tentang keterampilan agar nantinya mereka dapat membaur dan bersosialisasi setelah keluar dari Brother Home. Alih-alih program yang telah diwacanakan dengan baik, justru sebaliknya menjadi mimpi buruk bagi penghuninya. Banyak tindak kekerasan bagi para pria dan pelecehan seksual yang dialami oleh wanita. Dan tak kurang lebih dari 650 orang yang tewas saat ditahan secara ilegal, tanpa menginformasikan kabar ke keluarga korban. Karena di tahun 1960-an hingga 1980-an, terutama pada tahun-tahun menjelang Olimpiade Seoul di 1988, para diktator militer negara itu berupaya untuk membersihkan jalanan dari para gelandangan. Dan pada tahun 1986, lebih dari 16.000 orang ditahan di 36 fasilitas yang beroperasi dengan subsidi pemerintah. Dengan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di Brothers Home pada waktu itu, sehingga muncullah spekulasi bahwa itu semua merupakan bagian dari rencana para petinggi-petinggi atau penguasa pada masa itu. Dan sangat disayangkan bahwa yang diambil atau dijemput untuk ikut dalam program Brothers Home bukan hanya tunawisma, melainkan orang-orang yang sengaja diculik agar memenuhi kuota penghuni di Brothers Home. Bahkan walau kuota sudah terpenuhi, tapi masih saja para petugas yang ditugaskan tetap mencari orang-orang, bahkan menculik orang-orang untuk dapat dibawa ke Brothers Home. Dan pada akhirnya Brothers Home menjadi tempat yang tidak layak karena sudah memenuhi jauh dari jumlah yang harusnya dicapai. Bisa dibilang over capacity gitu. Jadi udah gak layak lagi. Jadi sama ya kayak yang di film Squid Game. Ada yang dibawa paksa, Bener. ada juga yang dari tunawismanya sendiri. Tapi lebih banyak justru bukan tunawisma karena kan targetnya udah terpenuhi nih, udah dibersihkan gitu. Iya. Walaupun Brothers Home ini adalah program pemerintah, tapi di balik itu semua ada orang yang berkuasa atau dipercaya untuk mengurus Brothers Home ini, yaitu Tuan Park. Tapi kalau dipikir-pikir ada kemiripan ya antara film Squid Game dan Brother Home. Nah, kamu inget nggak nih di film Squid Game itu mulai dari pakaian aja nih, dari mulai pakaian itu hampir sama dengan Brother Home. Itu bedanya cuma di warna. Motif garisnya pun itu sama yang dikenakan. Itu ya? Iya, itu sama banget sama yang dikenakan dengan penghuni Brother Home. Oh, pakai nomor-nomoran gitu juga. Pakai nomor juga, dan itu dia yang kedua. Yang kedua kita cocok lagi ya. Nomor pesertanya di Squid Game itu dipanggil dengan nomor. Nah, sama juga nih penghuni di Brother Home dipanggilnya dengan nomor juga. Identitas aslinya hilang ya. Hilang identitas aslinya. Digantikan dengan nomor. Yes. Nah, selanjutnya ada latar belakang di Brother Home yang memperlihatkan tuh ada banyak tumpukan kasur kali ya. Tumpukan ranjang ya. Ranjang susun. Ranjang susun. Nah, itu kita samakan lagi nih dengan film Squid Game, itu juga ada. Bener-bener seperti itu lah ya. Nggak, maksudnya nggak ada bedanya gitu. Yes, sama. Kalau di Squid Game 1 antara pemain itu ada yang diambil paksa dan juga mereka kebutuhan atau orang yang mempunyai kebutuhan. Tapi kalau yang di Squid Game 2, waktu Gong Yoo atau waktu pemeran dari Squid Game itu membagikan atau menawarkan roti pada gelandangan, itu banyak banget gelandangannya tuh. Nah, terus itu mereka memang dibosin oleh orang-orang elit ya, ya kan.
yang mungkin hampir keseluruhan nggak kelihatan deh wajah-wajah mereka. Benar. Karena saking elitnya, saking Bahkan ya. nggak tahu siapa-siapanya aja tuh nggak ada yang tahu gitu Yes, kan. betul banget. Tapi Nah, kalau di sini sama, kalau petinggi-petinggi itu yang mewacanakan gitu loh program ini. mewacanakan Tapi ada lagi elitnya, ibaratnya si Tuan Park ini yang ingin mengambil lebih dari yang yang seharusnya. seharusnya ya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan di Squid Game itu yang menang dapat uang Mm-mm. gitu kan, mereka bertaruh nyawa demi hidup kan, terus menang dapat uang. Kalau di Brothers Home mereka dipekerjakan untuk mendapatkan uang, menghasilkan uang, sedangkan komisinya itu bahkan tidak diberi sama sekali oleh petugas di sana. Jadi benar-benar kerja paksa, cuma beda di situ aja. Terus kemiripannya lagi, kalau di Squid Game itu kan mereka dilatar belakangi dengan bangunan yang tinggi ya. Nah, di Brother Home juga begitu. Bahkan yang lebih mengerikan nih, ketika para penghuninya itu mau melarikan diri, ya Coba kan, kabur gitu. mencoba kabur dan ketangkep, ya pasti mereka akan dihukum Yes. atau bahkan Dihilangkan gitu. Sama aja di sana juga di Brothers Home gitu. Sama. Berarti emang nggak boleh ada yang keluar gitu ya. Kalau yang Memang. udah masuk emang benar-benar harus di situ. Bahkan yang lebih kejam pun masih ada. Karena rupanya dari penghuni wanita itu pun mengalami pelecehan seksual. Yes. Atau mungkin bisa dibilang mereka ya dipaksa untuk melayani hasrat penghuni ataupun para petugas. Dan jadi yang kesannya kayak penjara gitu lah ya. iya, kesannya kayak penjara. Padahal di situ kan tempat pembinaan sosial, pembinaan kesejahteraan malah. Karena emang mereka di sana itu seharusnya mendapat bukan didikan ya, pembelajaran, pembekalan yang nantinya akan berguna saat mereka keluar. Harusnya mereka mendapatkan perlakuan yang baik ya. Karena jatuhnya pembinaan ya. Iya, karena jatuhnya itu tempat pembinaan. Terus menurut artikel yang sudah beredar, bahkan di situ ada penyimpangan atau penyesatan untuk agama. Mereka harus percaya apa yang mereka lakukan di sana itu semata-mata karena dari perintah Tuhan gitu. Jadi kayak doktrin gitu ya? Ya. Brainwash. Kalau dilihat lagi terus kita tonton, kita baca nih tentang sejarah Brothers Home, kok bisa ya dengan adanya jatuhnya kan itu pelanggaran hak asasi manusia ya? Kok bisa terungkap gitu loh? Nah, plot twistnya adalah pelanggaran yang terjadi di Brothers Home itu memiliki catatan dokumentasi yang terlengkap sepanjang sejarah. Dan itu dari mulai foto dokumentasi dan videonya pun, arsipnya gitu ya, segala arsipnya pun lengkap. Jadi ibaratnya kayak udah tinggal buka foto kenangan gitu ya. Iya. Semuanya ada. Dan mungkin kalau yang lain kan mungkin ditutup-tutupin gitu ya kan, betul, nggak ada dokumentasinya, kalau bisa dibumi hanguskan, disamarkan kali ya kalau bisa. Kalau ini tidak, dan bahkan sampai sekarang masih tersebar di internet. Dan kasusnya sekarang udah selesai atau gimana? Atau masih ada dari pihak-pihak yang ingin speak up? Kalau untuk kasus sih sampai sekarang katanya masih terus ya. Korban-korban yang masih hidup ya, itu masih meminta keadilan dan mungkin akhirnya mendorong para demonstran yang ada dari kalangan mahasiswa ataupun dari kelompok-kelompok orang yang ingin membantu para korban yang masih hidup sekarang untuk mendapatkan keadilan. Karena dari keluarganya mungkin ya. Iya. Kan mereka cuma diculik, nggak mereka diambil semuanya gitu kan, enggak. Masih ada keluarga-keluarga lain yang menunggu kepulangan mereka, dan ternyata setelah mereka pulang dengar kabar yang nggak menyenangkan kan mereka ikut mengambil suara untuk keadilan gitu. Ya, dan bahkan dari pihak demonstran pun, dari pihak keluarga itu bercerita kalau misalkan keluarganya yang dulunya ada di Brother Homes itu akhirnya mereka mengalami gangguan jiwa ya. Kalau dilihat-lihat dengan sedikit banyaknya kesamaan gitu dari alur cerita, dari latar belakang, bahkan bangunan-bangunan yang ada di Brother Homes dengan di Squid Game. Bisa jadi nggak kalau sebenarnya ini jadi salah satu wadah untuk menyuarakan atau mengkritik gitu loh. Ini kan belum selesai katanya kan kasusnya. Nah iya, jadi kayak seolah-olah mengangkat untuk mengingatkan kembali kejadian itu. Kan kalau misalkan nggak ada Squid Game, kita mana tahu dong tentang cerita atau kisah di balik kelamnya Korea Selatan pada masa itu kan? Ya bahkan mungkin seluruh dunia pun ya akhirnya tahu karena Squid Game. Gitu. Jadi kayak pengen mengutarakan gitu.
Jadi seperti ada makna terselubung ya. Jadi ingin mengungkap atau memberitahu kepada dunia gitu loh, speak up lewat film ini gitu. Siapa tahu keluarganya jadi korban, kita mana tahu, kerabatnya jadi korban, kita mana tahu. Dan terlepas dari apapun tujuan maksud film Squid Game ini dibuat ya oleh penciptanya, jadi sedikit banyak membuka mata dunia gitu kan tentang adanya ketidakadilan. Ternyata nggak hanya di negara-negara berkembang, negara maju pun ada gitu sejarah-sejarah kelamnya, bahkan menjajah bangsanya sendiri. Nah, ini salah satu kisah kelam atau lebih beratnya lagi sampai melakukan pelanggaran HAM. Dan itu nggak sedikit loh korbannya, Iya. sampai puluhan ribu. Dan itu juga nggak berlangsung sehari 2 hari, setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Dari awalnya hanya ingin mengambil para tunawisma, ujungnya menjadi kasus penculikan. Tujuan awalnya tuh bagus, tapi disalahgunakan akhirnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperkaya dirinya sendiri. Wah, nggak kerasa banget ya, dari tadi kita sudah ngobrol, apalagi sudah kita bahas nih antara kesamaan dari film Squid Game dan kejadian di Korea Selatan Brother Home. Semoga nggak ada lagi ya kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan lagi seperti ini, bahkan melibatkan sekian banyak manusia gitu. Kesannya aduh serem banget. Kalau ngebahas tentang Brother Home kayaknya nggak cukup satu video ya, Nggak cukup. nanti kita bahas lagi secara detail. Boleh nanti kita bahas di episode yang akan datang ya. Yang Oke. pasti episode khusus untuk Brother Home. Baiklah, kita akhiri video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf juga jika ada kekurangan. Dan jangan lupa bantu support kita dengan cara subscribe, like, Dan komen juga, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan. update terbaru dari video kita. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Kita berlari bebas dengan penuh semangat, menghadapi dunia dengan 2 tangan. Tak peduli langit mendung atau cerah, asalkan kita selalu bersama. Ketemu nih, hari-hari jadi penuh berarti. Ketemu nih, ketemu kami, ketemu lagi. Di sini kita ngobrol bareng, berbagi cerita, info dan pengetahuan, bercerita penuh arti untuk masa depan. Ketemu nih, ketemu lagi. Mungkin waktu cepat berlalu, tapi ketemu nih selalu ada untukmu. Kita selalu bertemu di sini, dengan semangat bikin makin happy. Ketemu nih, hari-hari jadi penuh berarti. Ketemu nih, ketemu kami, ketemu lagi. Di sini kita ngobrol bareng, berbagi cerita, info dan pengetahuan, bercerita penuh arti untuk masa depan. Ketemu nih, ketemu lagi.